Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Adija dengan NIM 211430083. Prodi Asuransi Syariah kelas 2C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang materi-materi yang sebelumnya sudah disampaikan sebelum UTS. Filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat secara etimologis yaitu ada philos dan sophos. Philos artinya cinta dan sophos artinya kebijaksanaan. Jadi, filsafat merupakan cinta kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat adalah ilmu yang berusaha mengkaji objek telaahnya secara mendalam sampai segi hakikatnya. Asal mula filsafat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada keheranan, yang kedua ada kesangsian, dan yang terakhir ada kesadaran. Maksud dari contoh keheranan yaitu Plato mengatakan, mata kita membeli pengamatan bintang-bintang, matahari dan langit. Pengamatan ini membeli golongan kepada para filsafat untuk menyelidikinya. Yang kedua ada kesangsian. Yang dimaksud kesangsian yaitu Agustinus dan Descartes menunjukkan kesangsian sebagai sumber utama. Manusia heran, kemudian raga, dan setelah itu maka timbullah kesangsian. Sikap ini tersebut skeptis atau penyelidikan untuk menemukan suatu titik pangkal yang tidak teragukan lagi. Dan yang terakhir, kesadaran akan keterbatasan. Semakin manusia terpantau oleh keterhinggaannya sekelilingnya, semakin ia heran atas eksistensinya atau keberadaannya. Adapun beberapa pendapat para ahli. Yang pertama ada Plato, Cicero, dan Immanuel Kant. Plato berpendapat bahwa salah seorang murid Socrates yang hidup antara 347 sampai 427 sebelum Masehi menggantikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala yang ada serta yang berminat mendapat kebenaran yang asli. Sedangkan Cicero pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi, filsafat adalah segala pengetahuan tentang segala sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha mencapai hal tersebut. Dan yang terakhir, Immanuel Kant mendefinisikan bahwa filsafat sebagai ilmu pokok. Yang dimaksud ruang lingkup filsafat, segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat sangat luas. Hubungan ilmu filsafat dan agama. Proses pencarian ilmu pengetahuan yang dilakukan melalui penyelidikan, pengalaman, dan percobaan, maka proses pencarian kebenaran dalam filsafat dilakukan dalam menggunakan rasio atau logika komprehensif dan holistik. Yang kedua, ilmu pengetahuan filsafat adalah hasil rasio makhluk. Sementara agama memperoleh kebenaran dengan sumber Al-Quran yang selanjutnya, yaitu filsafat barat atau Yunani, atau ilmu kuno yang biasa dipelajari secara akademis di universitas Eropa dan daerah jajahan mereka. Yang terakhir ada tokoh utama filsafat barat, antara lain ada Plato, Thomas Aquinas, René Descartes, Immanuel Kant, dan lain-lain. Filsafat zaman abad pertengahan yang mana biasa disebut dengan F-skolastik. Pada masa Yunani kuno, filsuf berpikir dan menyampaikan pikirannya dengan bebas dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan mencari kebenaran. Sedangkan pada masa ini disebut masa kegelapan karena gereja membelenggu kehidupan manusia. Tokoh filsafat pada masa ini adalah Agustinus, Santo Anselmus, Peter Abieladrus, Thomas Aquinas, dan William Ockham. Filsafat pada zaman modern merupakan masa perintis yang membuka jalan menuju perkembangan ilmiah yang modern. Tokohnya adalah Leonardo da Vinci, Nicolas Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo. Dasar filosof untuk perkembangan ilmu pengetahuan aliran yang berkembang pada masa modern ini ada idealisme, materialisme, dualisme, empirisme, rasionalisme, fenomenalisme, dan yang terakhir ada insturasionalisme.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.